kambing hitamnya mesti Kominfo Iya, yang betul. disalah-salahkan, pasti. Betul. Makanya itu kami juga tidak ingin untuk Kominfo itu dikambing hitamkan terkait SDM-nya canggih, alatnya nggak canggih. Ya bodhe goro. Peran Kominfo tidak hanya sebatas komunikasi dan informatika, tetapi Terima kasih. Ini kita ke segmen yang kedua masih bersama Pak Gantiarto. Kita akan membahas dengan Pak Kadis Kominfo ini terkait fungsi OPD yang dinahkodai Pak Ganti. Ini sejak saya jadi wartawan, jadi jurnalis di 2016 sampai sekarang juga masih bertanya-tanya sih. Fungsi Kominfo itu seperti apa sih Bapak? Karena kan di juknisnya saya baca kok keren ya, ada Sandi Negara, ada TTE dan sebagainya. ya. Ini seperti apa Pak Ganti? Mas Fungsi Ibnu. Kominfo yang ya Pak Ganti kan mau pensiun ini. Bagaimana Pak? Fungsi di Kominfo selain menjalankan fungsi sebagai OPD yang memberikan informasi kepada masyarakat, juga memiliki peran penting dalam mendekatkan layanan digital sampai ke tingkat masyarakat, pemerintah desa, kecamatan, dan OPD terkait di bidang statistik sektoral dan persandian. Siap. Kemudian untuk statistik sektoral sendiri, Kominfo bertugas mengelola serta menyediakan data yang akurat dan dapat dipertanggungjawabkan dari masing-masing perangkat daerah. Data ini berbeda dengan yang dikelola oleh Badan Pusat Statistik atau BPS. Di BPS fokus pada statistik dasar yang bersifat nasional dan makro. Sedangkan Kominfo melalui statistik sektoral lebih menekankan pada data spesifik sesuai urusan pemerintah daerah. Dan data tersebut menjadi dasar penting bagi pemerintah daerah dalam merumuskan kebijakan yang sesuai dengan kondisi nyata di lapangan. Dan sementara itu, dalam bidang persandian, Kominfo berperan menjaga keamanan informasi pemerintah. Dengan demikian, dokumen dan data strategis tetap terlindungi, tidak disalahgunakan, serta hanya bisa diakses oleh pihak yang berwenang. Jadi, dapat disimpulkan bahwa peran Kominfo tidak hanya sebatas komunikasi dan informatika, tetapi juga mencakup pengelolaan layanan digital, statistik sektoral yang melengkapi data BPS, serta pengamanan informasi pemerintah. Mungkin itu, Mas. Oke, siap Bapak. Mohon maaf Pak, apa ini? Lini perusahaan daerah atau badan yang dinaungi Kominfo Kabupaten ini apa aja Pak di Rembang? Bentar. Selain radio ini sebenarnya ya apa ya? Seperti wartawan Mas, PBI. Oh iya. PBI. Terus media online juga. Itu juga di naungan kami, dalam artian kita harus berkolaborasi dengan mereka-mereka untuk komunikasi, untuk menginformasikan yang baik pada masyarakat. Itu Mas. Terus untuk gini Pak, yang selanjutnya selain OPD yang berfungsi sebagai penyedia informasi atau penyampai informasi antara pimpinan daerah ke masyarakat, fungsinya apa? Kominfo mempunyai fungsi yang cukup luas sebenarnya Mas. Dari sisi infrastruktur, Kominfo terus mendorong perluasan jaringan internet dan intranet hingga ke desa-desa, serta peningkatan kualitas layanan data center pemerintah daerah, sehingga aplikasi yang ada di masing-masing OPD bisa berjalan dengan baik. Kemudian dari sisi layanan digital, di Kominfo Kabupaten Rembang mengembangkan berbagai aplikasi dan sistem informasi, serta menjadi dinas di balik layar yang memastikan layanan aplikasi yang ada di masing-masing OPD berjalan dan termanfaatkan dengan baik. Misalnya sistem informasi presensi ASN yang dihandle oleh BKD. Itu membantu monitoring kinerja aparatur, jaringan CCTV yang dihandle oleh Dinas Perhubungan di sejumlah titik strategis untuk mendukung keamanan dan ketertiban wilayah. Kemudian di Dinbuk Capil, yaitu layanan
kependudukan yang diambil oleh Dukcapil sendiri. Oh. Dan tidak kalah penting, Kominfo juga fokus pada pengembangan literasi digital masyarakat melalui pelatihan dan sosialisasi, Seperti kemarin itu serta implementasi e-government untuk memperkuat transparansi dan pelayanan publik berbasis teknologi. Dengan berbagai pengembangan ini, Kominfo Rembang berupaya membangun ekosistem digital yang lebih inklusif, aman, dan bermanfaat bagi masyarakat. Gini Pak, tadi tak dengar juga fungsinya keren, terkait persandian dan sebagainya. Mungkin masyarakat juga bertanya-tanya Pak, ada sebagian masyarakat yang bertanya-tanya, persandiannya ini lokasinya di mana Bapak data center untuk Pemkab Rembang? Persandiannya sebenarnya data centernya itu ya minimalis, Mas. Kami di sini ada bidang IKP, ada bidang TKLI, jadi tata kelola informasi, kalau IKP masih kebutuhan publik, kemudian persandian sendiri. Sebenarnya untuk senternya jadi satu dengan TKLI. Apa itu Pak? Jadi untuk media centernya kalau ada serangan-serangan itu mereka biasanya kumpul di situ, di TKLI. Untuk saat ini data center yang dikelola, arus komunikasi digital yang dikelola Kominfo itu apa aja sih Pak? Ini sebagai salah satu organisasi OPD yang memiliki peran strategis dalam mendukung tata kelola pemerintahan berbasis elektronik atau SPBI dan menjaga kedaulatan digital Dinas Kominfo diharapkan mampu satu, memperkuat keamanan informasi daerah melalui pembangunan JASET, Computer Security Incident Response Team, dan penerapan standar keamanan dan mitigasi ancaman cyber. Kemudian mengoptimalkan fungsi persandian sebagai bagian integral dari sistem pengamanan data pemerintah daerah. Kemudian meningkatkan tata kelola SPBI termasuk integrasi layanan digital, pengelolaan data center, dan interoperabilitas sistem antar OPD. Kemudian meningkatkan literasi keamanan cyber bagi ASN dan masyarakat untuk menumbuhkan budaya sadar keamanan digital. Kemudian menjalin kolaborasi lintas sektor baik dengan lembaga pusat seperti BSSN, komunitas IT, akademisi maupun aparat penegak hukum. Responsif terhadap perkembangan teknologi baru serta siap menghadapi tantangan ancaman digital yang semakin kompleks. Pemenuhan sarana prasarana keamanan informasi oleh pemerintah daerah. Perlu segera melengkapi sarana keamanan informasi termasuk firewall, andal untuk melindungi aset digital dan mencegah ancaman cyber. Siap. Dengan penguatan di aspek-aspek tersebut di atas, Dinas Kominfo Rembang diharapkan menjadi motor penggerak. Terus gini Bapak, fungsi Kominfo yang tadi Bapak sudah bilang bahwa salah satunya sinkron saling bersinergi ya Pak ya antara penegak hukum, Betul. terus OPD-OPD terkait seperti Disdukcapil dan OPD lainnya yang membutuhkan penyimpanan informasi ya Pak ya seperti tanda tangan elektronik dan sebagainya. Nah ini sampai hari ini Bapak, kira-kira seperti apa Bapak upaya dari Diskominfo? Ya sebenarnya kami sering berkomunikasi dengan OPD-OPD terkait termasuk di APH terkait pengamanan siber dan macam-macam ini. Kami juga berharap lah dengan teman-teman itu sering berkomunikasi ini segala suatu masalah segera terselesaikan, terpecahkan Mas. Jadi mohon maaf untuk IT sendiri kan mesti sebagai kambing hitamnya mesti Kominfo yang disalah-salahkan pasti. Betul. Makanya itu kami juga tidak ingin untuk Kominfo itu dikambing hitamkan terkait termasuk Nyon Sewu kemarin ada judi online, segala macam itu. Padahal mereka sendiri juga langsung main lewat HP. Ya, karena dengan berbagai keterbatasan daerah betul, betul. Peralatan, infrastruktur, segala macam, jelas nggak bisa. Untuk Kabupaten Rembang sendiri, Bapak, harapan dari Pak Ganti sendiri selaku Kepala Dinas, kedepannya Kominfo itu seperti apa? Mengingat background Bapak juga dulu pernah kerja di perbankan, yang tentunya sistemnya udah lebih canggih dari yang lain. Jadi kalau saya sih harapannya ke depan itu Kominfo harus diperhatikan betul. Karena masa depan daerah itu di Kominfo.
Semua ada di Kominfo. Semua informasi, semua layanan-layanan itu biasanya melewati Kominfo. Sehingga untuk infrastruktur peralatan di Kominfo harus tercukupi, Mas. Samping itu juga SDM. Harus terpenuhinya SDM yang ada. Karena untuk yang masa depan ini semua tantangan lebih berat. Hacker lebih canggih. Jadi teman-teman ini juga, saya juga heran, teman-teman ngopi kok iso pintere jebol Pentagon segala macam lah kok gumun. Sing sekolah ra iso. Oke, itu yang nggak sekolah malah Iya, saya heran Mas. Kemauan mungkin ya Pak. Terus gini Pak, fungsi selama ini masyarakat kan melihat Kominfo itu hanya sebagai seperti humas lah. Betul Mas, betul. Lah, yang Bapak sendiri alami selama beberapa tahun terakhir menjabat sebagai Kepala Dinas Kominfo itu fungsinya seperti apa sih Pak Kominfo itu? Jadi sebenarnya kami sendiri juga apa ya Mas ya, sebagai humas ya ada bagian humas sendiri. Cuman kita sekarang juga ada kehumasannya lewat radio juga punya kami di CB juga. Kemudian media online kami juga punya tim sendiri di sini. Ya, pengelolaannya juga sudah ada sendiri. Kemudian terkait cyber kami juga punya sendiri timnya untuk penangkal itu. Kalau sebisa mungkin kami bergerak bisa menangkal. Kalau tidak bisa ya mohon maaf. Tetap minta bantuan sama APH ya Pak. Iya betul. Yang tentunya memiliki. APH sendiri sosok minta bantuan sini kok. Oh, meminta bantuan dari Kominfo. Iya. Jadi semacam kita ini kalau untuk infrastruktur peralatan kalah sama Polres. Iya. Sama sana. Tapi kan tetap penyinkronan datanya melalui Kominfo juga. Betul. Karena kan ada yang nggak dipunyai sana. Betul. Ya, betul Mas. Terus gini Bapak, fungsi Kominfo hari ini kan mungkin di hampir semua kabupaten kan sama, kehumasan yang lebih menonjol. Ya. Lah harapan dari Pak Ganti sendiri selaku Kepala Dinas yang juga tahun depan sudah mau pensiun ya Pak ya, sudah pensiun di tahun depan. Nah ini seperti apa Bapak ke depan? Kedepannya saya ini juga pengennya Kominfo itu lebih kredibel lah untuk kedepannya ini. Terkait ini tadi ya Pak? Iya, terkait untuk IT-nya. Iya, IT-nya juga SDM-nya Mas. Jadi IT-nya kalau infrastrukturnya sudah dipenuhi. Iya betul. Tidak tercukupi ya percuma saja. SDM-nya canggih, alatnya nggak canggih. Ya bodegoro. Harapannya Bapak dengan kondisi perkembangan teknologi yang semakin maju, peran Kominfo kabupaten ini ya mungkin agar pemerintah pusat memfasilitasi Pak. Kira-kira harapannya seperti apa Pak? Agar semuanya ini juga berjalan mulai dari persandiannya, data centernya dan lain sebagainya. Jadi semuanya pengennya itu berjalan dengan baik Mas. Terkait dari pusat juga ada perhatian juga, provinsi perhatian juga, dan juga teman-teman kita di Dewan, Pak Bupati juga sebenarnya harus lebih perhatian ke Dinas Kominfo lah. Kasihan kebutuhan-kebutuhan itu sebenarnya banyak. Jadi salah satu Mas, ada OPD punya gawe. Iya. Pinjem kita peralatan. Iya. Rusak reso dandani. Itu monitor, proyektor. Aku yo isin. Iya. Kominfo piye lho. Jadi harapannya juga semua tercukupi Pak sih ya. Tercukupi, tapi ya contoh kepilih. Contoh kecil itu Mas. Siap Bapak. Terima kasih. Kita beberapa menit sudah ke sama Pak Gantiarto, Kepala Diskominfo Kabupaten Rembang. Akhir kata, selamat siang, sore dan sebagainya. Nanti di kesempatan lain kita akan ketemu dengan orang-orang yang hebat lainnya di podcast rapat kali ini. Dadah.